kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 29 Agustus 2022, yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai ayat 10. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Mardiba-diba do parbinotoatta. Jala mardiba-diba do panuri rangotta. Tuk pero nasundenggani. Asa pasohotonna na mardiba-dibai. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kota Korintus merupakan kota yang sangat penting di dunia perjanjian baru. Di kota ini terdapat bermacam-macam agama, termasuk agama-agama Roma dan Yunani, iman kepercayaan dari dunia timur, dan agama Yahudi dari Palestina. Di jemaat Korintus juga terdapat beberapa kesalehan-kesalehan dari beberapa kelompok atau yang kaum berkembang di Korintus. Kaum Gnostik salah satunya, yang menekankan pemilikan pengetahuan rahasia yang lebih unggul, yang berlawanan dengan iman sederhana. Mereka menekankan Kristus yang mistis berlawanan dengan Yesus yang historis. Paulus mengaku bahwa jemaat di Korintus telah banyak menerima dan mengalami karunia atau karisma, dan oleh karunia itu boleh jadi jemaat di Korintus disebut dengan jemaat yang harismatik. Namun Paulus menekankan bahwa segala kekayaan rohani itu berdasar hanya pada anugerah Allah, bukan pada usaha manusia itu sendiri, dan masih perlu untuk disempurnakan kembali pada saat kedatangan Kristus kembali. Ini penting ditekankan Paulus, karena ketika itu terjadi penyalahgunaan karunia tertentu, ketidakaturan dan kesombongan rohani. Hal inilah yang membuat terjadi pengelompokan bagi jemaat di Korintus. Saudara di dalam Yesus, pesan firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan berjemaat atau kekristenan saat ini. Banyak kita saksikan karunia, keahlian, dan talenta yang sangat luar biasa serta memberkati umatnya. Namun, perlu diingatkan untuk menempatkan anugerah itu kepada kehendak Tuhan saja, bukan menjadi ajang untuk mempraktekkan dan memperlihatkan kehebatan diri sendiri.
Karunia-karunia roh tanpa kasih adalah tidak berguna atau sia-sia. Kita tentu memahami ini sebagai kenyataan mutlak dari kesia-siaan. Semua bahasa lidah, ucapan kenabian atau nubuatan, bahkan pengorbanan diri mereka adalah hampa jika tanpa kasih menyertainya. Seorang boleh berkata-kata dalam bahasa manusia yang normal atau bahasa malaikat, namun jika tanpa kasih, hal tersebut dikecam sebagai kegaduhan saja yang mengacaukan dan tanpa faedah. Bagaikan gong yang berkumandang dan bagaikan cawang yang gemerincing. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bila kita membaca firman Tuhan ini, dari ayat 1 sampai ayat 13, Paulus menyampaikan 3 hal yang penting, yaitu pertama, Paulus menegaskan bahwa segala karunia rohani, kepandaian, berbicara, bernubuat, memiliki hikmat dan pengetahuan manusia, jika tidak disertai kasih adalah tidak berguna. Kata sekalipun pada ayat 1 berarti kelebihan dan karunia rohani tanpa kasih adalah tidak ada artinya. Tidak ada manfaatnya. Tanpa kasih, memberi akan tak bermakna. Bahkan tindakan berbagi dan membakar diri untuk pujian alias cari muka agar diakui bukanlah tindakan kasih. Paulus menasihati mereka bahwa sebagai milik Kristus, mereka harus menjadikan karunia berfungsi berdasarkan kasih yang menjadi berkat. Paulus bahkan menyebut dirinya sendiri meskipun memiliki dan mengetahui segala sesuatu, tanpa kasih Kristus, ia bukan siapa-siapa. Kedua, Paulus menyampaikan bahwa kasih mencerminkan sifat Kristus sendiri. Sabar, murah hati, tidak cemburu, dan lain-lain adalah teladan Kristus. Yesus tidak hanya berkhotbah dan mengajar tentang kasih, tetapi Yesus menyatakan tindakan kasih yang nyata melalui pengorbanannya bagi kita. Oleh sebab itu, kita mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Kasih mengarahkan kita untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain, menggunakan karunia yang ada pada kita untuk membangun kehidupan demi kemuliaan nama Tuhan, dan tetap melakukan kebaikan meskipun dibenci. Hanya orang-orang yang hidup bagi Kristus sajalah yang akan memiliki kasih serta beroleh anugerah Allah untuk melakukan kasih bagi orang lain. Yang ketiga, Paulus bahkan menegaskan bahwa kasih bukan hanya lebih utama daripada karunia-karunia rohani. Kasih bahkan lebih besar daripada hal-hal yang dianggap penting dalam kekristenan, yaitu iman dan pengharapan. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Pembacaan firman Tuhan menjadi koreksi bagi kita saat ini. Banyak orang Kristen berbicara kasih, tetapi hidupnya masih dipenuhi iri hati, kecemburuan, mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah, dan masih dipenuhi iri hati, kecemburuan. Kita berbicara tentang kasih, tapi membiarkan ketidakadilan merajalela, mengambil hak orang lain, cari aman sendiri, sehingga tidak peduli atau malas
tahu dengan keadaan orang lain. Marilah melakukan kasih agape Kristus di tengah-tengah dunia yang kasihnya selalu menjadi dingin. Dunia yang mengasihi karena ada kepentingan. Dunia yang mengasihi tergantung situasi dan keadaan. Marilah menggunakan berbagai karunia berdasarkan kasih yang menjadi berkat. Dalam kehidupan sehari-hari, kasih manusia umumnya didasari kepentingan tertentu. Kalau ada udang di balik batu, ada keperluan, ada keuntungan, ada motivasi tertentu, barulah ada kasih. Kalau tidak ada kepentingan, kasih pun tidak ada. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 32 sampai ayat 33. Kasih demikian berakar pada egoisme dan bergantung kepada situasi atau keadaan. Sekarang ini sulit rasanya menemukan kasih yang benar-benar tulus dan murni. Sebab kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Sehingga orang tidak peduli dengan sesamanya. Karena semua hanya berpusat pada diri sendiri. Sesungguhnya dari lubuk hati yang terdalam, semua manusia membutuhkan kasih. Tetapi bukan kasih eros atau phileo yang berasal dari manusia berdosa. Yang dibutuhkan adalah kasih agape, yaitu kasih Tuhan yang sempurna. Kasih yang tidak berdasarkan kepentingan sendiri, tidak tergantung pada situasi atau keadaan yang berubah-ubah. Kasih Tuhan inilah yang membedakan rupa, status, atau warna kulit. Untuk itulah Yesus rela datang ke dunia dan mati di kayu salib, supaya kasih Allah dapat dinyatakan kepada kita dan dicurahkan dalam hati kita. Roma pasal 5 ayat 5. Kasih Allah yang sempurna dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakanlah berkat-Mu, kasih-Mu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi. Kasih yang kami terima daripada-Mu, kasih agape, kasih Allah, kasih yang sempurna, kasih yang sejati. Tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami selalu. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami, agar kami layak memohon berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, salam.